Firman dan Ajis, dua mahasiswa yang baru saja selesai menempuh ujian akhir, memutuskan untuk pulang kampung setelah sekian lama merantau di kota. Mereka memulai perjalanan dengan motor tua Firman, berharap bisa tiba di kampung sebelum malam tiba. Namun, mereka salah perhitungan. Langit mulai gelap ketika mereka melewati daerah hutan yang sunyi. Ajis yang duduk di belakang mulai gelisah. "Fir, kita bener lewat sini. Jalannya makin sepi aja," katanya sambil melihat sekeliling. Pohon-pohon tinggi dan rimbun di sekitar mereka tampak semakin menutup jalan, membuat suasana semakin mencekam. "Tenang aja, Jis. Ini cuma jalur alternatif, biar cepet sampai. Kita udah setengah jalan," jawab Firman sambil berusaha terdengar meyakinkan, meski dalam hati ia mulai ragu. Namun, tak lama setelah itu, mereka melihat sebuah tanda jalan tua yang tertutup semak-semak. Tulisan pada papan tersebut samar-samar terbaca, "Alas Purwo." Firman menghentikan motor. "Alas Purwo, bukannya ini tempat yang mistis?" Ajis bertanya dengan nada cemas. Firman menelan ludah, mengingat cerita-cerita horor yang pernah didengarnya tentang tempat itu. "Yah, mungkin cuma nama doang. Ayo, kita terus aja." Firman mencoba meyakinkan dirinya sendiri, dan mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti jalan. Pandangan mereka semakin terbatas, hanya sekitar beberapa meter di depan. Firman memperlambat laju motornya. "Ini gak normal, Fir," Ajis berbisik, merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Firman mengangguk pelan. "Aku juga ngerasa gak enak. Kita cari tempat buat berhenti bentar, nunggu kabut hilang." Mereka menemukan sebuah lahan kecil di tepi jalan dan memutuskan untuk berhenti di sana. Suasana sangat hening, hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan dan sesekali terdengar suara burung hantu. "Kayaknya kita terjebak di tengah-tengah hutan ini, Fir. Gimana kalau kita balik aja?" Ajis mulai panik. Firman berpikir sejenak, tetapi sebelum dia sempat menjawab, suara seperti gemerisik dedaunan terdengar dari arah dalam hutan. Kedua mahasiswa itu saling bertatapan dengan cemas. "Siapa di sana?" Firman berteriak, namun tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin menegangkan. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama di tempat itu. Firman menghidupkan kembali motornya dan mereka melanjutkan perjalanan. Tapi jalan di depan semakin tidak jelas. Setiap belokan terasa seperti membawa mereka lebih dalam ke hutan. Di antara kabut, Firman dan Ajis mulai melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak cepat di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu seolah mengintai mereka dari balik pepohonan. Kadang muncul, kadang menghilang seolah-olah bermain-main dengan pikiran mereka. "Fir, aku lihat sesuatu," kata Ajis pelan. Matanya terpaku pada bayangan di depan mereka. "Apa yang kamu lihat?" Firman berusaha menjaga ketenangannya meskipun jantungnya berdegup kencang. "Tadi ada orang, tapi kayaknya bukan manusia biasa. Jalannya aneh, kayak melayang." Ajis gemetar saat mengatakannya. Firman menelan ludah. "Jangan mikirin hal aneh, Jis. Fokus aja di jalan." Namun, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak sedang sendirian di hutan itu. Beberapa jam berlalu dan rasa lelah mulai menyergap mereka. Meski sudah berusaha, jalan pulang seakan tak pernah mereka temukan. Bahkan, seakan-akan jalan yang mereka lalui terus berputar di tempat yang sama. Pohon yang mereka lewati tampak serupa, dan tak ada tanda-tanda peradaban di sekitar mereka. "Fir, kita udah muter-muter di sini berjam-jam. Ini gak masuk akal."
Ajis berkata dengan frustasi. Firman mulai merasa putus asa, tetapi sebelum dia sempat merespon, mereka melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Sebuah rumah kecil kayu berdiri di antara pohon-pohon, seolah-olah tidak terpengaruh oleh waktu dan kabut tebal. Lihat itu, mungkin kita bisa minta tolong, kata Firman. Mereka memutuskan untuk mendekati rumah tersebut meskipun perasaan cemas mulai semakin kuat. Setelah mendekati rumah itu, Firman dan Ajis segera menyadari bahwa rumah tersebut tampak sangat tua dan usang, seolah-olah sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun. Namun, lampu di dalam rumah tampak menyala, membuat mereka ragu apakah ada orang di dalamnya. Mereka mengetuk pintu dengan ragu-ragu. Suara pintu tua berderit saat terbuka perlahan. Di dalam, seorang pria tua duduk di kursi, tampak tenang dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus, seolah-olah dia sudah lama tidak berinteraksi dengan dunia luar. Selamat malam, Pak. Kami tersesat di hutan ini. Bisakah Bapak membantu kami keluar? Firman bertanya dengan sopan. Pria tua itu menoleh perlahan ke arah mereka dan tersenyum tipis. Alas Purwo bukan tempat yang bisa kalian tinggalkan dengan mudah. Ajis merasa tubuhnya merinding mendengar kata-kata pria itu. Pria tua itu duduk kembali di kursinya yang tua dan berderit. Matanya yang dalam menatap Firman dan Ajis dengan tatapan yang tampak kosong namun penuh makna. Alas Purwo, ia mulai dengan nada yang lembut namun mengandung keseriusan. Bukan tempat untuk orang-orang yang tidak siap menghadapi kebenaran tersembunyi. Firman dan Ajis saling memandang, merasa semakin cemas. Apa maksud Bapak? Kami hanya ingin keluar dari tempat ini dan pulang ke kampung kami. Kami tidak mencari masalah, Firman menjelaskan, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Pria tua itu menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kata-kata yang tepat. Alas Purwo adalah sebuah tempat transisi antara dunia nyata dan dunia lain, dunia yang dipenuhi dengan kekuatan dan energi yang tidak bisa dipahami dengan mudah oleh manusia. Ketika kalian datang ke sini, kalian membawa sesuatu yang bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Ajis terlihat bingung. Kami membawa apa, Pak? Jiwa kalian, pria tua itu menjawab dengan tegas. Alas Purwo memperhatikan bukan hanya tubuh yang tersesat, tetapi juga esensi dari diri kalian. Tempat ini menyerap dan menilai apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian. Firman merasakan ketegangan di dadanya. Jadi, apa yang harus kami lakukan untuk bisa keluar dari sini? Pria tua itu berdiri dan mengayunkan tangannya ke arah jendela yang tampak gelap di luar rumah. Ada harga yang harus dibayar. Kalian harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi kalian, sesuatu yang akan menyakitkan untuk ditinggalkan, tetapi diperlukan untuk mendapatkan kebebasan kalian. Apakah itu berarti kami harus meninggalkan sesuatu yang penting bagi kami? Ajis bertanya dengan nada putus asa. Pria tua itu mengangguk perlahan. Itulah konsekuensinya. Tempat ini tidak hanya menguji fisik kalian, tetapi juga menyentuh jiwa dan pikiran kalian. Keputusan ada di tangan kalian. Mereka keluar dari rumah pria tua itu dengan perasaan yang semakin berat. Jalanan di luar semakin gelap dan berkabut, seolah-olah mencoba menyelimuti mereka dalam ketidakpastian. Kabut tampak semakin menebal, dan suasana hutan semakin mencekam. Firman dan Ajis melanjutkan perjalanan mereka dengan langkah yang semakin berat. Setiap langkah terasa seperti melawan kekuatan yang tidak terlihat, dan jalan di depan seolah-olah bergerak menjauh dari mereka. Suara-suara hutan, bisikan, tawa jauh, dan tangisan mengisi udara di sekitar mereka, menambah rasa tertekan. Aku merasa ada yang salah, Fir.
Ini bukan sekedar hutan biasa, Ajis mengeluh, matanya penuh dengan keputusasaan. Firman mencoba untuk tetap tenang. Kita harus terus maju. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Jika pria tua itu benar, maka kita harus siap menghadapi apapun. Mereka berhenti sejenak di pinggir jalan, mencoba mengumpulkan pikiran dan kekuatan mereka. Dalam keheningan malam, mereka mulai merenungkan apa yang harus mereka tinggalkan. Apa yang harus kita lepaskan? Ajis bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Firman berpikir keras, mengingat setiap hal berharga dalam hidupnya. Aku pikir kita harus melepaskan sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang mungkin membuat kita merasa kehilangan besar. Ajis meresapi kata-kata Firman. Mungkin itu adalah harapan kita untuk pulang dengan selamat, atau bahkan mimpi kita tentang masa depan. Kita harus memutuskan apa yang kita bersedia tinggalkan. Setelah berdebat lama, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, harapan mereka untuk kembali ke kehidupan normal di kampung halaman, dan menerima kenyataan bahwa perjalanan ini mungkin telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka berdoa agar keputusan ini cukup untuk membebaskan mereka dari kutukan alas Purwo. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, kabut di sekitar mereka mulai menghilang, dan jalan di depan tampak lebih jelas. Mereka merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Meskipun mereka masih merasa cemas, ada sedikit harapan yang muncul di hati mereka. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka melihat cahaya lembut di kejauhan. Mereka bergegas menuju cahaya itu, dan akhirnya menemukan jalan keluar dari alas Purwo. Begitu mereka melangkah keluar dari hutan, mereka merasakan kelegaan yang mendalam. Meskipun ada kesadaran bahwa pengalaman mereka di hutan itu akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Mereka kembali ke jalan raya, melihat lampu kota di kejauhan, dan menyadari bahwa mereka telah melewati pengalaman yang luar biasa dan menakutkan. Meskipun mereka selamat, mereka tahu bahwa harga yang mereka bayar akan selalu menjadi bagian dari mereka. Sebuah pengingat akan batas antara dunia nyata dan dunia misterius yang mereka hadapi.